Takwa Talks with AI. When Takwa Talks to Technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat takwa. Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba ngulik satu ayat yang, nonjok banget. Ayat yang mana nih? Surah Al-Baqarah ayat ke-96. Kita akan coba bedah bareng-bareng ya. Apa sih sebetulnya pesan di baliknya? Dan yang paling penting, gimana caranya biar pesan ini nyambung gitu, relevan dengan hidup kita sekarang. Betul. Karena temanya ini kan soal ketamakan pada dunia ya. Dan ilusi kalau umur panjang itu bisa jadi jaminan. Nah, itu dia. Ini tema yang jujur kena banget. Oke, untuk bisa benar-benar meresapi ayat 96 ini, kayaknya kita harus mundur sedikit ya, ke ayat 94 dan 95. Harus, itu panggungnya. Di sana kan ada semacam tantangan yang menohok banget dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Bani Israel. Boleh dijelaskan sedikit tantangan seperti apa itu? Tentu. Jadi konteks ini kunci sekali. Para ulama tafsir, mulai dari Imam At-Tabari sampai Syekh Ibnu Ashur, semua menyoroti hal yang sama. Ceritanya, orang-orang Yahudi di masa Nabi Muhammad SAW itu, mereka punya klaim yang sangat eksklusif. Eksklusif gimana? Mereka percaya kalau surga dan kebahagiaan, akhirat itu cuma buat mereka. Titik. Di ayat lain bahkan mereka bilang, kami ini anak-anak kesayangan Tuhan. Wah, percaya diri sekali ya. Sangat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak membantah dengan argumen yang rumit. Justru Allah perintahkan Nabi kita untuk melempar tantangan logika yang sederhana tapi mematikan. Apa itu tantangannya? Katakanlah, kalau memang negeri akhirat di sisi Allah itu khusus untuk kalian, bukan untuk orang lain, ya sudah, minta saja kematian, kalau kalian memang benar. Kalau kita super yakin masuk surga, dapat fasilitas bintang 5 abadi, kenapa harus buru-buru minta mati? Nah, itu dia. Kenapa nggak dinikmati saja dulu dunia ini? Nanti kan surga sudah pasti menunggu. Logikanya gitu kan? Disitulah jeniusnya tantangan ini. Syekh Ibnu Ashur menganalisisnya dengan indah sekali. Logikanya gini, kematian itu kan cuma gerbang. Pintu transit. Cuma pintu ya? Kalau seseorang tahu di balik pintu itu ada hadiah luar biasa menunggunya, harusnya dia nggak sabar dong buat buka pintu itu. Dia akan rindu, bukan takut. Masuk akal. Penolakan mereka untuk sekedar berharap mati itu justru jadi bukti paling telak kalau klaim mereka itu kosong, hati mereka nggak seyakin lisan mereka. Jadi ini semacam tes kebohongan ilahi ya? Allah nggak bilang kalian bohong, tapi lebih ke... Buktikan saja. Betul. Tepat sekali. Ayat 95 langsung menelanjangi kenapa mereka takut. Bima qaddamat aidihim, disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan mereka sendiri. Mereka tahu persis rekam jejak mereka. Dosa-dosa, penolakan mereka terhadap kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Nah, pengetahuan inilah yang bikin mereka ngeri. Oke, jadi ini semacam jebakan psikologis yang luar biasa. Setelah kebohongan mereka terbongkar, ayat 96 ini datang untuk menjelaskan kenapa mereka begitu takut mati. Begitu ya? Anda menangkap alurnya dengan sempurna. Ayat 96 ini adalah diagnosis mendalam dari kondisi batin mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Yang artinya, dan sungguh engkau akan mendapati mereka, manusia, yang paling rakus terhadap kehidupan, bahkan lebih rakus dari orang-orang musyrik. Betul. Kalimat manusia yang paling rakus terhadap kehidupan ini saja sudah sangat kuat. Tapi katanya ada detail bahasa yang penting di sini ya, di kata hayatin. Sangat penting. Para ahli bahasa Al-Quran seperti Az-Zamakhsyari dan juga Syekh Ibnu Utsaimin menyoroti bahwa kata hayatin di sini itu bentuknya nakiroh, indefinite. Maksudnya indefinite itu apa? Artinya bukan kehidupan secara umum al-hayah, tapi sebuah kehidupan. Atau kehidupan apa saja. Wah, jadi gara-gara satu pilihan kata itu, maknanya jadi dalam banget ya. Bukan cuma rakus pada hidup yang mewah atau terhormat. Bukan. Tapi lebih ke pokoknya hidup, titik. Betul. Sekalipun hidupnya sengsara, hina, atau penuh penderitaan. Gitu. Persis. Itu level ketamakan yang berbeda. Mereka mau kehidupan apapun, asal bisa menunda pertanggungjawaban. Ini bukan lagi cinta dunia karena indahnya, tapi cinta dunia karena takut pada apa yang menanti setelahnya. Itu detail yang jujur mengerikan sih. Tapi ada lagi yang lebih aneh di ayat ini. Dikatakan mereka bahkan lebih tamak dari orang musyrik. Tunggu dulu. Nah, logika saya bilang, orang musyrik yang nggak percaya akhirat harusnya yang paling cinta dunia kan?
Karena bagi mereka ya cuma ini satu-satunya kesempatan. Kok bisa Al-Quran bilang kaum yang punya kitab suci malah lebih parah? Ini dia, salah satu puncak keindahan psikologis Al-Quran. Pertanyaan Anda itu sangat logis. Imam At-Tabari memberikan jawaban yang tajam sekali. Orang musyrik, ya, mereka memang sangat cinta dunia. Alasannya persis seperti yang Anda bilang. Mereka pikir setelah mati, ya sudah, selesai. Lalu kenapa kaum Yahudi dalam konteks ini bisa lebih parah? Karena satu hal, ilmu. Ilmu. Mereka punya kitab suci. Mereka tahu ada akhirat. Mereka tahu ada surga dan neraka. Dan yang paling penting, mereka tahu konsekuensi dari perbuatan mereka. Jadi justru karena mereka tahu. Justru karena mereka tahu persis hukuman apa yang menanti, rasa takut mereka jadi berlipat ganda. Ini kayak dua orang punya utang. Yang satu nggak tahu dia punya utang, hidupnya santai. Yang satu lagi tahu persis utangnya puluhan miliar, jatuh tempo besok, dan dia nggak punya uang sepeser pun. Siapa yang lebih panik? Jelas yang tahu dia punya utang. Jadi ilmu mereka tentang akhirat bukannya bikin mereka siap-siap, malah jadi bumerang. Tepat. Ilmu tanpa amal saleh bisa jadi sumber ketakutan terbesar. Keterikatan mereka pada dunia bukan lagi hasrat, tapi sebuah keputusasaan. Ayat ini kemudian lanjut menggambarkan puncak angan-angan mereka, yawaddu ahaduhum law yur'ammaru alfasanah. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Angka 1000 tahun ini menarik. Kenapa 1000? Apa ini simbolis saja? Ada jejak budayanya. Para mufasir seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an menyebutkan bahwa angka ini sangat akrab di telinga masyarakat waktu itu. Ini bagian dari ucapan salam orang-orang Persia. Oh ya? Iya, mereka biasa bilang Zi Hazar Sal, yang artinya semoga engkau hidup 1000 tahun. Ini ucapan selamat untuk raja-raja mereka. Oh, jadi Al-Quran pakai ungkapan populer saat itu untuk menggambarkan puncak angan-angan mereka. Bukan angka mistis, tapi kayak kita sekarang bilang semoga panjang umur sampai 100 tahun. Dulu standarnya 1000. Betul sekali. Al-Quran menggunakan konsep umur panjang paling maksimal yang bisa mereka bayangkan untuk menunjukkan dalamnya keinginan mereka lari dari kenyataan. Mereka ingin hidup selama mungkin. Tapi di ujung ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah menjatuhkan palu godam. Wama huwa bimuzahzihihi minal adzabi ayu ammar. Sebuah tamparan realitas. Yang artinya, padahal umur panjang itu sama sekali tidak akan menjauhkannya dari azab. Kata bimuzahzihihi ini kedengarannya sangat visual. Sangat visual. Akarnya itu bermakna menggeser atau memindahkan. Seolah mereka membayangkan azab itu batu besar di depan mereka, dan mereka berharap dengan hidup 1000 tahun bisa pelan-pelan geser menjauh. Tapi ternyata Allah menegaskan, tidak. Bahkan seandainya angan-angan mustahil itu terkabul, umur sepanjang itu tidak akan bisa menggeser mereka sejengkal pun dari azab. Umur panjang hanya menunda eksekusi, bukan membatalkan vonis. seperti kata Ibnu Zaid yang dikutip At-Tabari ya, sekalipun umurnya sepanjang umur iblis, itu tidak akan menolongnya. Kalimat yang telak banget. Sangat. Ini menggarisbawahi kalau keselamatan itu bukan soal durasi, tapi soal kualitas iman dan amal di dalam durasi itu. Nah, setelah dengar semua ini, saya jadi mikir, ini kan cerita tentang Bani Israel di masa lalu, tapi kok rasanya kena banget ya sama zaman sekarang? Selalu relevan. Bagaimana kita bisa menarik benang merahnya ke kehidupan kita, sahabat takwa? Kita kan hidup di era yang terobsesi dengan umur panjang. Ada biohacking, suplemen anti penuaan, mengejar kekayaan biar bisa hidup lebih lama. Mentalitas 1000 tahun itu rasanya masih hidup, cuma beda kemasan. Anda menyentuh jantung persoalannya. Ayat ini mengkritik sebuah mentalitas, penyakit hati yang disebut ulama sebagai tul al-amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Cita-cita duniawi yang begitu tinggi sampai kita lupa tujuan akhir kita. Penyakit ini nggak terikat zaman, ini penyakit manusia. Ada beberapa pelajaran penting di sini. Apa yang pertama? Pertama, tentang ilusi kontrol. Manusia modern, dengan sains dan teknologi, merasa bisa mengontrol segalanya. Kesehatan, penuaan, masa depan. Seolah semua itu bisa jadi tameng. Padahal, Ayat ini menghancurkan ilusi itu. Keamanan sejati itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur panjang, jabatan tinggi, rekening penuh, itu semua bukan tameng dari hisab. Itu cuma fasilitas yang akan dipertanggungjawabkan.
Jadi bukan berarti kita nggak boleh sehat atau kaya ya, tapi jangan sampai kita mikir hal-hal itu yang bakal menyelamatkan kita. Tepat. Beda di niat dan sandaran hati. Poin kedua adalah soal kualitas versus kuantitas. Ayat ini maksa kita nanya ke diri sendiri. Untuk apa saya minta umur panjang? Pertanyaan yang bagus. Apakah untuk numpuk lebih banyak harta? Atau untuk nambah bekal amal soleh? Kehidupan yang mungkin singkat, tapi penuh iman dan manfaat, itu jauh lebih berharga dari 1000 tahun dalam kelalaian. Makanya, doa yang diajarkan itu bukan sekedar panjangkan umurku, tapi berkahilah sisa umurku. Umur yang barokah, itu kuncinya. Tadi Anda sempat menyinggung para sahabat Nabi SAW sebagai kebalikan dari mentalitas ini. Bisa diceritakan lagi sebagai penyemangat? Tentu. Syekh Ibnu Ashur memberikan perbandingan yang sangat kontras. Kisah Umair bin Al-Humam radhiyallahu an di Perang Badar. Iya. Ketika Rasulullah bersabda, "Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Umair sedang pegang beberapa butir kurma. Dia tanya, "Wahai Rasulullah, surga seluas langit dan bumi?" Nabi menjawab, "Ya." Umair lalu bilang, "Bah." Ungkapan takjub ya. Lalu dia lihat kurmanya dan bilang, "Sungguh, kalau aku harus hidup sampai menghabiskan kurma-kurma ini, itu kehidupan yang terlalu lama." Allahu Akbar. Makan beberapa butir kurma saja terasa kelamaan untuk menunda surga. Dia langsung lempar kurmanya dan maju berperang hingga syahid. Lihat bedanya. Yang satu ingin 1000 tahun lari dari neraka, yang ini merasa beberapa menit pun terlalu lama untuk menunda surga. Beda sekali mentalitasnya. Atau syair Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an sebelum perang Mu'tah. Beliau tidak minta didoakan agar selamat pulang, justru beliau bersyair memohon tebasan pedang yang membuatnya syahid. Mereka rindu kematian syahid. Jadi bagi mereka, kematian itu bukan akhir yang menakutkan. Bukan, tapi jembatan emas menuju kehidupan sejati. Keyakinan pada akhirat ternyata membuat mereka super pemberani, bukan pasif. Jadi, sahabat takwa, kesimpulannya adalah obsesi pada panjangnya usia dengan mengorbankan persiapan untuk keabadian, itu sebuah kekeliruan besar. Al-Quran membongkar mentalitas ini dan mengajak kita fokus pada kualitas waktu yang kita miliki. Dan sebagai penutup, mari kita renungkan kalimat terakhir dari ayat ini. Singkat, padat, tapi mencakup segalanya. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Maha melihat. Dia maha melihat pengejaran panik kita pada dunia. Dia juga maha melihat setiap niat baik, setiap langkah kecil kita menuju ridhanya. Tidak ada yang luput. Itu sekaligus pengingat dan sumber harapan ya. Pengingat agar nggak lalai dan harapan bahwa setiap kebaikan kita, sekecil apapun, pasti dilihat. Kalau begitu, sebagai bahan renungan untuk kita semua, sahabat takwa, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Coba kita jujur pada diri sendiri. Jika saat ini Anda dijamin dapat tambahan umur 100 tahun dengan kesehatan penuh, apa yang akan Anda lakukan dengan waktu itu? Pertanyaan yang bagus. Apakah jawaban Anda akan mencerminkan keinginan untuk sekadar memperpanjang kenikmatan dunia? Ataukah jawaban itu akan mencerminkan pemahaman mendalam bahwa waktu ekstra itu adalah kesempatan emas untuk mempersiapkan pertemuan dengan Zat yang Maha Melihat? Basirun. Sebuah pertanyaan yang sangat dalam untuk kita renungkan bersama. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takwa Talks